Ya Mbak, soalnya kan dulunya, bentuknya badan hukum. Jadi secara hukum, apa itu bentuknya koperasi atau perusahaan terbatas, tetap, misalnya ada permasalahan hukum, si apa namanya, penyelesaiannya akan sama. Bisa melakukan menggunakan jalur perdata, perdata ini kan bisa mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri atau bisa juga mengajukan proses pilihan di pengadilan niaga. Kalau misalnya ternyata ada unsur, tindak pidana di situ, juga bisa masuk ke pidana, seperti yang tadi saya bilang tadi. Oke, tapi kalau Jadi kita sebenarnya berbicara terkait dengan, sejumlah kasus lainnya begitu ya, terkait yang saat ini juga tengah, mengalami permasalahan antara, dipilotkan ataupun juga PKPU, ataupun juga, dilikuidasi begitu. Nah, di satu sisi, ada kalau kita berkaca kepada, asuransi Wana Arta begitu ya, kita ketahui bahwa dari, nasabahnya sendiri ini justru ada yang meminta bahwa dipilotkan saja begitu ya. Apakah, dari sisi nasabah sendiri sebetulnya ketika kita compare antara dipilotkan dengan dilikuidasi ataupun juga penggantian kerugian begitu, apakah, yang mana yang lebih baik kepada nasabah atau diuntungkan kepada nasabah, Mas Aldi? ya itu tergantung dari aset yang ada di perusahaan itu ya Mbak, atau koperasi itu ya Mbak ya. Apakah aset-aset yang memang ada saat ini itu bisa menutupi semua dari, kreditur-kreditur yang ada. Yang dipermasalahan utama kan itu kan kalau proses kepilitan atau misalnya likuidasi. Itu asetnya cukup nggak nih untuk bayar semua, kreditur? Mmm, Karena kan yang ya untuk proses kepilitan ini kan mengutamakan kreditur si separatis dulu kan yang memegang jaminan. Itu yang utama dulu nih. mmm. Bank-bank misalnya atau apa namanya, pokoknya pihak-pihak memegang emang jaminan dalam, kredit yang dilakukan antara kreditur dan debitur itu. Itu yang diutamakan dulu. Yang tidak memiliki jaminan, dinamakan kreditur konkuren kalau di, kepilitan, itu akan menerima sisanya. Oke. Nah, Mas yang jadi Aldi masalah kan ketika di situ banyak. asetnya tidak sampai, ke nominal kerugian, apakah artinya masyarakat atau nasabah ini harus terima nasib saja bahwa uangnya tidak akan kembali, Mas Aldi? Iya, Mbak. Itu makanya banyak, kreditur, apalagi kreditur konkuren ya, Mbak, ya, itu agak keberatan kalau memang harus apa namanya, menjalani proses kepelitan ini. Karena mereka apalagi kalau dia tahu aset yang dimiliki oleh si perseroan atau si koperasi ini tuh sebenarnya udah dikit gitu, nggak akan cukup untuk bayar semua. Oke, let's Jadinya say mereka kita katakan bahwa aset yang dimiliki oleh, perusahaan tersebut atau koperasi tersebut ini hanya 50% dari total kerugian begitu ya. Seperti apa nanti kemudian ini, pembagiannya kepada nasabah atau kepada, para korban, Mas Aldi? ya, seperti yang tadi saya bilang tadi, yang pertama dari kreditur separatis dulu, dipenuhin dulu semuanya. Begitu ada kreditur separatis, nanti ada pajak, ada hak karyawan, begitu itu udah semua dilunasin, sisanya baru dibagi rata secara pro rata di kreditur konkuren tadi. Jadi dihitung nanti tuh apa namanya, utangnya berapa, nanti dibagi persentase, nanti persentasenya dibagikan secara rata ke si para kreditur konkuren. Tapi yang utama tadi separatis, pajak, hak karyawan, itu dulu yang harus diutamakan. Oke, baik baik. Tapi di satu sisi juga artinya, harus siap begitu ya kepada para nasabah begitu bahwa uangnya mungkin tidak akan kembali sepenuhnya apalagi kalau kita hitung Ya, aset-asetnya begitu ya, tidak mencukupi betul, total betul. kerugian yang, ada. Mas Aldi, berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan dari netizen yang telah kami kumpulkan di media sosial CNBC Indonesia. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama dari @Kania Devi. Pemerintah mengaku tidak bisa bailout koperasi bermasalah. Lalu seperti apa nasib korban? Pengadilan bisa menjamin pengembalian dana? Ini kurang lebih, mirip-mirip Mas Ali dengan tadi yang sudah Ya, kita bahas, tapi mungkin bisa dijawab ya. lebih, bisa dielaborasi lagi Mas terkait dengan pertanyaan ini. Mas Ali silahkan. Ya, kalau dari pengadilan paling yang seperti tadi kita udah bahas Mbak ya, jadi nanti dari penuntut umum akan merinci di petitumnya bahwa aset-aset yang telah disita tuh A, B, C, D, E dan di situ akan dimintakan oleh penuntut umum eh, aset yang telah disita ini untuk dikembalikan kepada para korban. Nah itu sudah kembali nanti diserahkan kepada hakim ya Mbak ya, prosesnya gimana? Apakah memang bisa dikembalikan kepada para korban atau malah ya, dikembalikan kepada negara. Cuman biasanya sih kalau memang tidak ada unsur pidana dalam apa namanya kerugian yang kita terhadap korban kayak karena kan yang contoh kasus yang Indra Kents itu kan hakim menganggap itu tuh judi, binomo itu judi, makanya Ya. di situ Mhm, makanya tindakan yang dilakukan para korban sendiri pun akhirnya dianggap sebagai tindak pidana, makanya akhirnya mhm. dikembalikan kepada negara bukan pada para korban.
Tapi secara umum sih kalau memang dituntutan kejaksaan sudah dimintakan, itu biasanya dikabulkan oleh para hakim. Oke, baik, baik, baik. Yang kedua, Mas, pertanyaan berikutnya masih dari netizen begitu ya, dari @kiki_zkyh, baru ada penetapan 3 tersangka di Koperasi Bersama Sejahtera. Tapi masa cuma 3 orang yang bertanggung jawab, Mas? Pengurus lainnya bisakah diperiksa juga? Ini pertanyaan menarik seperti apa, Mas Aldi? Ya ini kembali lagi tergantung dari proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ya Mbak ya, karena kan yang berwenang untuk menetapkan tersangka kan dari pihak kepolisian. Jika memang dari proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, pengembangannya bisa ditemukan adanya pihak-pihak lain yang terlibat, kayak misalnya nih dari marketingnya pada saat itu menawarkan, tapi dia tidak sesuai dengan SOP-nya, karena secara umum kan pidana itu kan tindakan yang dilakukan di bawahan itu tanggung jawabnya berada pada atasan. Jadi selama bawahan ini eh, mengikuti SOP yang digariskan perusahaan atau koperasi kepadanya, dia tidak bisa dipidana. Tapi kalau misalnya ditemukan dalam penyidikan bahwa si marketing ini ternyata melakukan tindakannya di luar SOP, itu bisa dikenakan tindak pidana oleh kepolisian. Jadi Oke. tergantung dari perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian juga. Oke, Mas Aldi, kemudian kalau kita berbicara ini ada yang unik juga begitu ya kasusnya di mana marketing dari koperasi ini begitu disebutkan juga mengganti apa namanya dana dari nasabah sendiri begitu ya dari untuk koperasi Sejahtera Bersama ini sendiri disebutkan bahwa marketingnya mengganti dana dari nasabah kemudian menggunakan uang pribadi dan ini juga menjadi dan ia juga menjadi korban dari koperasi ini sendiri begitu. Seperti apa akhirnya penyelesaian hukumnya untuk kasus ini, Mas Aldi? Iya, maksudnya secara pidana atau perdata nih Mbak? Pidana kan ya maksudnya ya? Iya, Ya, kalau secara pidana ya kembali lagi tergantung dari si kepolisian. Kalau misalnya karena pengembalian dana pun tidak serta merta pidananya itu hilang gitu. Apa namanya? Kalau memang dari si korban ini tetap melakukan pelaporan terhadap marketing yang menipunya dia, kepolisian tetap berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara itu. Jadi walaupun misalnya marketing itu telah melakukan pengembalian dana, tetap pidananya tetap tidak hilang, tetap bisa dijalani. Karena ini kan bukan delik aduan, Mbak, ya. penipuan itu. Dia delik biasa. Jadi tetap bisa jalan proses hukum yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Kalau misalnya udah ada pelaporan ya, Mbak ya. Kecuali kalau misalnya Oke. belum ada pelaporan dari Hmm. korban. Oke, Mas Aldi, tadi sempat disinggung juga oleh Anda begitu terkait dengan undang-undang, terkait dengan perkoperasian ini sendiri begitu masih belum ada pengawasan ataupun juga payung hukum yang bisa masuk ke dalam pengawasan untuk koperasi sendiri. Nah, tapi dan ini juga sebetulnya sudah di-state begitu oleh dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa memang diperlukan revisi untuk undang-undang terkait dengan koperasi. Tapi kalau kita lihat sebetulnya daftar untuk payung hukum koperasi sendiri sudah banyak begitu ya Mas ya. Tapi apa yang perlu diperbaiki untuk UU ataupun juga revisi untuk UU terkait dengan perkoperasian ini, Mas? Iya, setuju sama yang tadi mengenai pengawasan perlu ditingkatkan lagi, Mbak, ya. Walaupun mungkin itu tidak menjamin hilangnya masalah yang terjadi. Kayak misalnya tadi ada pemalsuan laporan keuangan. Walaupun misalnya pengawasannya dibikin serigit mungkin pun itu tidak bisa menutup kemungkinan hal itu terjadi. Karena itu seperti saya bilang tadi, itu juga terjadi di pasar modal Hmm. yang notabene merupakan apa namanya lingkungan yang diawasi secara ketat oleh OJK dan sudah secara rigid juga peraturan mengatur mengenai itu. Karena kan untuk laporan keuangan sendiri kan itu kan sepihak ya Mbak ya, dari si emiten atau si perusahaan itu yang mengeluarkan. OJK atau nanti pengawas misalnya dari koperasi bisa diawasi dengan rigid oleh koperasi Kementerian UKM, itu hanya menerima laporan dan mungkin secara berkala sporadis dia ngecek apakah benar laporan keuangannya, tapi nggak secara dicek satu per satu. Hmm, hmm. Cara jadi apa namanya yang perlu diperbaiki itu yang mengenai pengawasan, tapi memang tidak bisa apa namanya bilang bahwa kalau misalnya pengawasan ditingkatkan maka semua permasalahan akan hilang juga. Tapi Oke. akan menuju ke arah yang benar jika Oke, dengan pengawasannya kata lain akan tetap ada ruang begitu ya Mas ya bagi oknum-oknum untuk melakukan mungkin tindak pidana penipuan, pencucian uang karena balik lagi ketika pun nanti lembaga pengawas ini diterapkan ada tetap
akan ada koridor-koridor begitu ya bagi oknum-oknum yang ingin Nggak hukum melakukan tindak namanya itu, kejahatan ya Mas ya? nggak ada celah hukumnya. Istilahnya mungkin kalau apa namanya, dunia hukum kan ada celah Mhm hukum mhm. yang bisa dimanfaatkan oleh memang pelaku yang udah beretikat tidak baik ya, Mbak, ya. Oke Mau baik. diatur rigid mungkin pun pasti ada ketemu itu, Mbak. Oke baik, sehingga balik lagi ya, ini juga tanggung jawab ada di pribadi masing-masing, ada di nasabah masing-masing ya Mas ya, untuk seperti apa bisa memberikan kepercayaan begitu kepada suatu, koperasi maupun juga instansi ya Mas Aldi. Nah baik, ini mungkin pertanyaan terakhir juga Mas Aldi, kalau kita lihat begitu di tengah penetapan 3 tersangka kepada kasus Koperasi Sejahtera Bersama, tapi nyatanya ini berdasarkan penelusuran dari tim CNBC Indonesia, ini untuk beberapa cabang koperasi ini masih beroperasi. Apakah memang secara umum tidak dimungkinkan atau justru memungkinkan bagi penegak hukum untuk suspensi bisnis atau pembekuan bisnis sementara begitu untuk koperasi yang bermasalah, Mas Aldi? Iya, kalau secara hukum kan memang harus dibuktikan dulu ya, Mbak, ya, tuduhannya. Misalnya tuduhannya itu melakukan tindak pidana penipuan, tentu harus dibuktikan dahulu secara hukum. Apakah memang benar ada tindak pidana penipuan di sini? Apakah benar ada tindak pidana penipuan atau emang ini hanya kerugian investasi saja? Dan pertama itu. Dan kedua, kalaupun misalnya ada tindak pidana penipuan, ini siapa nih yang melakukannya? Karena kan misalnya yang melakukan adalah oknum perusahaan, tentu perusahaannya sendiri itu tidak bisa dihukum, tapi oknumnya aja yang dikenakan tindak pidana. Biasanya kalau untuk pembekuan operasi segala macam itu kaitannya ke perizinan, Mbak. Misalnya dia tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan ini, nah itu biasanya dari kepolisian tentunya yang utamanya dari eh, instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin tersebut dan dibantu oleh pihak kepolisian nanti akan melakukan pembekuan. Oke, artinya kurang Tapi lebih, kalau masalah perusahaan atau koperasinya masih bisa beroperasi, sementara kasus hukum ditujukan kepada, pemilik ataupun juga, tersangka yang akan menjadi terdakwa ke depannya, Mas, ya? ya, kalau untuk yang penipuan ini itu pertama harus dibuktikan dulu bahwa benar ada terjadi tindak pidana dan kedua kan yang Mmm, dihukum oknumnya, Mbak. Jadi iya, si perseroannya tidak kena hukuman. mmm. Tapi paling mungkin dari perseroannya hukumannya hukuman dari masyarakat ya, Mbak. Jadi kan Ya. tidak dipercaya lagi tuh si perseroan atau kooperasinya itu untuk dia melanjutkan bisnisnya. Oke, dari